Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurul Aulia Marta Putri. Saya mahasiswa S2 Teknologi Pembelajaran. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Multimedia Pembelajaran dengan judul Planning dari buku Multimedia for Learning Methods and Development dari Alasi and Trolip. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan tentang planning. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, Alasi dan Trolip membuat model pengembangan materi multimedia interaktif yang memiliki 3 atribut, yaitu standars, evaluasi berkelanjutan, dan manajemen proyek, yang mana itu terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama planning, design, and development. Nah, di sini saya berfokus untuk menjelaskan di bagian planning, sedangkan design and development akan dijelaskan di bab berikutnya. Nah, di sini planning itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah kita harus menentukan ruang lingkup seperti apa yang ingin kita rencanakan. Yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu karakteristik pelajar yang ingin kita rencanakan ke depannya. Kemudian yang ketiga itu tetapkan batasan-batasan apa saja dalam perencanaan yang ingin dilakukan. Yang keempat, kita harus tahu berapa biaya yang dibutuhkan dalam sebuah proyek yang ingin dilakukan. Kelima, itu kita harus menghasilkan manual gaya dokumen perencanaan. Yang keenam, itu kita harus mengumpulkan sumber daya sebelum kita memulai perencanaan. Yang kedelapan, itu kita harus terlebih dahulu melakukan brainstorming di awal. Jadi maksudnya di sini brainstorming itu berarti kita harus tahu dulu apa-apa saja, kita harus tahu apa-apa saja, kita harus brainstormingkan dulu apa saja perencanaan yang ingin kita lakukan. Kemudian itu kita harus menentukan tampilan seperti apa, nuansa tampilan seperti apa yang kita inginkan di dalam perencanaan kita. Kemudian yang terakhir itu adalah kita setelah itu semua dilakukan harus ada istilahnya persetujuan dari klien kita nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama, yang mana kita di sini harus menentukan ruang lingkupnya dulu seperti apa. Yaitu di sini kita harus tahu itu dulu. Langkah pertama dalam perencanaan itu adalah kita harus memastikan bahwa kita mengetahui ruang lingkup konten yang akan kita pelajari. Kemudian kita juga harus tahu hasil apa yang kita inginkan dari proyek yang ingin kita lakukan dan siapa saja yang mempelajari konten yang ingin kita tampilkan. Nah, di poin yang kedua itu di sini kita identify learner karakteristik, yang mana tadi yang sudah saya sampaikan di awal, berarti kita harus mengidentifikasi dulu karakteristik pelajarnya itu seperti apa. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, itu kita harus menilai berdasarkan usia, pengalaman, kemampuan fisik, intelektual, tingkat membaca, latar belakang pendidikan, umur, pengalaman, dan motivasi. Nah, di sini itu maksudnya adalah pengetahuan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan. Itu juga harus ditentukan. Kemudian, jika ini masalahnya, karakteristik yang akan menggunakan alat untuk referensi juga harus dinilai. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa inilah yang harus dinilai. Item inilah yang harus dinilai. Misalnya umurnya berapa, educational levelnya sudah sampai mana, reading levelnya, motivationnya,
dan sebagainya. Kemudian di sini ada established constraints, yang mana di sini kita harus menerapkan batasan seperti apa yang melibatkan perbandingan konteks di mana produk ini akan berfungsi dengan kualitas yang diharapkan, seperti kendala meliputi perangkat keras, kemudian juga perangkat lunak, biaya, waktu, izin, dan konten seperti apa yang ingin kita lakukan. Nah, dari itu semua, kita juga harus tahu berapa biaya yang kita butuhkan untuk proyek yang akan dilakukan. Seperti kita di sini adalah tahap yang merupakan yang penting untuk kita ketahui, karena jika ingin melakukan sebuah proyek, maka kita juga harus tahu berapa pengeluaran yang akan kita lakukan. Nah, menentukan biaya proyek ini merupakan tahap dari perencanaan. Nah, daftar kiriman yang terperinci dan analisis waktu dan bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing sangat penting untuk proyek ini ke depannya. Nah, di sini itu seperti yang kalian lihat, kita harus membuat planning dokumen. Seperti kita harus tahu, kita harus bisa memanage berapa budget yang kita miliki, dan kita harus bisa mengeset waktu kita melakukan tugas atau responsibilities yang akan kita lakukan. Nah, di poin selanjutnya itu ada produce a style manual, yang mana di sini itu manual gaya akan menetapkan tampilan atau nuansa produk. Nah, di sini kita harus memikirkan penampilannya seperti apa. Seperti kita harus tahu penempatan dari logo, bahkan kita harus memikirkan font seperti apa yang harus kita gunakan, warna apa, dan untuk ukuran size-nya juga harus kita pikirkan. Serta kita harus juga memikirkan style conventions-nya. Seperti kalau misalnya kita menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris, itu kita harus melihat apakah grammarnya sudah benar, spellingnya sudah benar, apakah bahasa yang kita gunakan sudah baku, dan kita juga harus memikirkan desain yang menarik untuk project kita tentunya. Nah, kemudian itu di sini kita determine and collect resource. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, kita harus menentukan subject matter resource-nya apa, instructional design resource-nya apa, delivery system resource-nya gimana, dan computer tools-nya itu gimana untuk memfasilitasinya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu seperti perangkat lunak dan software-nya apa yang digunakan. Nah, conduct initial brainstorming. Di sini adalah kita harus memiliki brainstorming di awal, seperti apa project kita akan kita lakukan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di sini, kita harus mempunyai rules dan method apa saja sebelum kita melakukan planning tersebut. Nah, keep it professional, not personal. Nah, kemudian di sini itu kita poin yang selanjutnya adalah define the look and feel of the project. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus memperhatikan list design dan penggunaan colors palettes-nya seperti apa, font types-nya seperti apa, desainnya seperti apa,
sehingga itu dapat menarik perhatian klien kita untuk memulai perencanaan. Nah, yang terakhir itu adalah obtain client. Maksudnya di sini adalah kita harus ada melakukan persetujuan akhir dari klien kita. Jadi setelah semua langkah kita lakukan tadi semua langkah itu kita selesaikan, maka saatnya sekarang kita melakukan untuk mendapat persetujuan klien atau persetujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, seperti dapat kita simpulkan bahwa perencanaan yang cermat dan terperinci itu penting untuk keberhasilan suatu proyek. Meskipun seringkali kurang ditekankan, kita harus yakin bahwa waktu yang dihabiskan untuk persiapan di awal itu dan perencanaan proyek itu akan terbayar berkali-kali lipat nantinya di kemudian hari. Kemudian kita harus tahu memang awalnya kita kita akan kehilangan waktu, kita akan kehilangan uang di awalnya, tapi percayalah itu semua akan tergantikan di akhirnya nanti. Dan yang terakhir adalah perencanaan yang baik perencanaan yang baik itu adalah meluangkan waktu untuk membuat rencana ke depan yang akan meningkatkan kemungkinan proyek yang akan kita lakukan itu bakalan sukses ke depannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.